Nah ini sebenarnya gue cuman kasih usulan sih. Sebenarnya untuk lo bisa bikin model kayak gini tuh lo either harus lagi dalam tahap mau selesai studi S3 atau lo lagi udah menjadi level profesor gitu lah. Gue kan ya gak di situ, tapi gue kebetulan punya pengalaman dan gue juga mengamati. Nah gue hanya mengajukan usulan aja bahwa menurut gue sustainability di dunia sepak bola atau dunia olahraga itu bisa dicapai kalau para pelakunya menjaga punya keseimbangan di 4 aspek ini. Yang pertama, si pelakunya tuh tetap harus memperhatikan performance keolahragaannya mereka. Artinya apa? Ya yang namanya tadi target juara atau target top 3, top 6 itu harus tetap dikejar misalnya. Karena kalau nggak kayak gitu, nuansa atau spirit keolahragaannya jadi hilang. Oke, tapi kalau terkait ini gue agak potong sedikit. Di Indonesia tuh dari 18 tim kayak 15 tim semua pengen juara deh. Jadi sense-nya juga kurang seru gitu. Mana ada 15 tim semua yang pengen juara. Iya, namanya juga target gitu ya. Tapi sebenarnya sih idealnya ya ini ya, atau karena culture juga ya, fans kita mungkin akan komentar negatif atau jadi nggak puas kalau klubnya bilang bahwa target kita tahun ini hanya 5 besar gitu. Mungkin mereka nggak puas gitu. Tapi menurut gue memang yang namanya kompetisi itu lo harus punya target yang realistis sih. Kalau emang kemampuan lo hanya baru sampai lolos peringkat 3, ya sudah, nggak apa-apa. Itu target lo gitu. Tapi lo mesti berbenah diri gimana caranya next year bisa lebih baik begitu. Tapi sebenarnya ini juga, sporting performance itu jangan dianggap hanya performa di klasemen akhir gitu ya. Kita juga bicara, kalau kita bicara klub bola yang ideal, sporting performance itu juga bicara kematangan akademinya mereka, keseriusan mereka dalam mengembangkan kompetensi staf pelatihnya. Itu part ya? Ya, terus mengadopsi sistem-sistem sport science atau sport psychology yang termutakhir. Nah, itu bagian dari sporting performance sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mau nggak mau, karena kita bicara industri, kita sudah harus terbiasa atau tidak lagi melihat ini sebagai hal yang tabu untuk klub bola ataupun entitas sepak bola mengejar yang namanya bisnis profit gitu. Profitnya itu gunanya apa sih? Jangan dianggap profit itu hanyalah sesuatu alat yang digunakan untuk memuaskan pemegang saham gitu. Jangan. Profit itu bisa juga kita analogikan ketika kita punya extra money di akhir tahun, kita punya keleluasaan atau punya ruang untuk berpikir investasi kita berikutnya mau ke arah mana. Kalau tiap tahun cuma impas, kita nggak punya ruang bernafas seperti itu. Artinya kita hidupnya cuma istilahnya apa ya? Ya cuma hidup untuk bertahan hidup saja. Kita hidup satu musim aja. Betul, kita nggak ada arah untuk pengembangan ke depan. Makanya menurut gue, kalau emang kita benar-benar pengen sepak bola jadi industri dan pengen sepak bola kita tuh berkembang, harus udah biasa atau merasa lazim untuk melihat bahwa pelaku industrinya mencoba mengejar profit gitu. Yang ketiga, kita bicara people. Nah, people ini sebenarnya gampangnya para stakeholder di dalam industri sepak bola inilah. Para stakeholder ini mau nggak mau harus dibina gitu kan. Nah, mereka tuh harus merasa satisfied dengan keberadaan industri sepak bola ini sendiri. Nah, caranya gimana? Ya pasti beda-beda nih pemuasan pasti beda-beda cara untuk memenuhi kepuasannya gitu. Kalau untuk fans ya otomatis bicara reputasi klubnya. Kalau kita bicara pemain, kita bicara mereka merasa jerih payah mereka dihargai. Kalau kita bicara pemerintah misalnya Polri gitu atau Polda, kita bicara mereka dilibatkan dalam aspek pengamanan pertandingan kayak gitu. Kalau kita bicara gubernur, ya kita bicara bagaimana si pimpinan daerah tempat klub itu berada
merasa bahwa memang sepak bola itu bagian dari ekosistem yang penting dalam di daerahnya, daerah itu gitu kan. Nah, kalau kita bicara Set People, mungkin satu cara yang paling fun buat mempelajari ini adalah nonton serialnya Netflix yang judulnya Sunderland Till I Die. Nah, itu contoh dokumenter yang paling konkret lah untuk membahas konteks sepak bola gitu. Nah, terakhir yang gue usulin sebagai sustainability model adalah ya pelaku industri juga harus udah mulai bisa memikirkan cara-cara supaya berkontribusi terhadap planet yang safe gitu, safe planet, safe environment yang berkesinambungan lah dengan alam tempat klub itu berada gitu. Ini mungkin impian yang jangka panjang banget ya, karena kalau kita lihat mungkin sekarang kita masih banyak fokusnya gimana caranya sporting performance bagus sama people-nya satisfied dulu gitu. Kita bahkan bergerak ke profit aja belum tuh. Bicara profit aja mungkin agak jarang lah klub yang sudah mulai lihai di area itu gitu kan. Nah, tapi terlepas itu semua justru gue melihat potensinya harusnya klub bola itu udah lebih serius dalam mengelola organisasi mereka. Jadi meng-hire orang-orang yang bisa membantu mereka nggak cuma untuk sporting ya, tapi juga bicara untuk profit, itu harusnya udah mulai jalan lah siklus itu gitu, siklus tata kelola profesional yang apa ya, yang orientasinya tuh untuk hidup jangka panjang gitu, nggak cuma musim ke musim aja gitu sih, Mas Put. Oke. Nah, ini penjelasannya lengkap banget yang terkait sustainability model ini. Kalau gue ingatnya jadi kayak Manchester City ya. Manchester City tuh yang udah sampai levelnya di Safe Planet nih, dia masuk nih di dalam visinya. Seingat gue ya. Seingat gue nih, ini Manchester City tuh sampai udah di antara klub-klub yang lain udah sampai ke ngurusin planet lah gitu. Dia udah mikir sampai ke sana. Nah, ada yang menarik yang setelah lo bilang tadi terakhir setelah lo ngomong sustainability model, jadi gue pengen nanya terkait gimana? Di Indonesia sendiri lah ya, atau di luar negeri sana gitu ya, yang gue pengen tahu, kalau kita bicara terkait sustainability model kan kita juga akan bicara mengenai sustainability industrinya ya sih. Nah, setahu gue kalau yang di MLS saja kebanyakan tuh orang-orangnya masih magang lah. Ngerti nggak sih lo? Ya? Misalnya di Inggris gue nggak tahu nih, apakah dia masih banyak yang volunteer atau enggak yang bekerja di dalam klubnya gitu. Kalau di Indonesia setahu gue kebanyakan saat ini masih, karena masih fase menuju ya, fase merintis industri ini ya, pasti orangnya juga sedikit, belum ngejar kesana, kecuali di beberapa klub aja yang memang sudah punya pemikiran sampai bahwa saya akan hidup dari dunia ini gitu. Nah, yang gue pengen tahu sih sebenarnya di luar negeri itu apakah memang biasa atau ini adalah hal yang ya mau nggak mau harus dilakukan sih sebelum sampai seperti yang lo bilang tadi, ada SDM yang berkualitas, qualified, terus karena dengan qualified pasti akan bisa memikirkan sporting performance, business profit dan lain halnya kan. Kalau misalnya nggak qualified kan nggak bisa gitu. Yang mana itu juga butuh gaji dan lain halnya gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana sih? Karena kalau kita lihat dari perspektif bigger picture-nya gitu ya, itu industri kan, ini industri yang duitnya banyak banget nih, gede banget nih. Tapi kenapa ketika sampai di klub ya, kenapa kok ini tidak bekerja sebagai industri yang besar gitu? Tapi dia masih level kecil gitu, level yang udahlah gue magangin aja dulu lah atau apa gitu. Ya, lo gimana sih? Lo ngelihatnya ini kayak gimana dan seperti apa sih sebenarnya yang menurut lo bagus dari apa yang lo lihat di luar sana? Oke. Yang perlu kita pahami bersama dulu yang namanya volunteer. Semodern apapun olahraga itu, volunteer pasti akan selalu ada dan pasti akan
selalu lebih banyak dibandingkan professional hired atau staff yang dipekerjakan oleh entitas itu ke dalam aktivitas operasional mereka gitu ya. Jadi volunteer mau nggak mau pasti akan selalu ada. Yang jadi beda adalah cara kita memanage keseimbangan antara volunteer sama professional hire ini, gitu kan. Kalau dari case study yang pernah gue rasakan waktu gue kuliah di sana, gue melihat pelaksanaan oleh panpel setempat dan interaksi lah saat kan gue waktu itu sempat punya impian magang juga di klub bola Inggris gitu. Nah akhirnya gue berproses mencari-cari lowongan kerjaan, apply ke sana dan sebagainya. Gue ngelihatnya kayak misalnya partnership deh. Gue pernah apply untuk magang di Arsenal. Terlepas gue fans Chelsea gitu. Nah, kayak di partnership aja. Gue udah sempat sampai tahap diskusi bahwa di Arsenal itu partnership aja tuh udah ada sampai 30 orang gitu misalnya. Mereka meng-hire, itu kombinasi lah antara hire sama ada magang atau volunteer tuh sampai 30 orang. Dan kerjanya pun udah sangat bervariatif, mulai dari manage partners level global, level lokal, bahkan sampai bicara project mereka di pertandingan atau di luar pertandingan gitu. Itu udah sangat very rich environment lah. Rich bukan kaya as in kaya duitnya ya, tapi lebih ke arah kompleksitasnya, dinamikanya tuh sangat kaya gitu. Nah, kalau di pertanyaan lo adalah kenapa kok terlepas di Indonesia, tadi kan kita jabarin potensi-potensinya gitu ya, tapi kok prakteknya di Indonesia kok belum banyak yang modern gitu. Gue akan sampaikan dalam analisis gue, karena kita belum terbiasa yang kalau dari model ini melihat entitas itu harus mendapatkan profit untuk organisasinya gitu. Itu ya kata kuncinya, profit untuk organisasinya. Kalau bicara lebih satu orang ya, pemilik saham lah intinya kalau gitu ya, bisa ditarik kesimpulan kayak gitu ya, maksudnya profit yang didapatkan tidak dirasakan ke semua organisasi. Iya, gitu. Kalau tujuannya adalah profit untuk katakanlah pemilik atau oknum tertentu yang terbatas di dalam klub, ya artinya kan uang yang diterima klub itu akhirnya tidak dikembalikan untuk investasi masa depannya klub itu sendiri. Menggaji dirinya sendiri. Ya, gitu. Contoh yang paling gampang ya 8 tuntutan oleh salah satu kelompok supporternya PS Sleman lah. Itu sebenarnya on paper 8 tuntutan itu is a very good standing point gitu. Iya, bagus semua dan itu memang harusnya seperti itu kan sebuah klub ya. Nah, tapi mengenforce manajemen klub untuk seperti itu ya mungkin di luar kuasanya kita sebagai fans lah ibaratnya gitu kan. Makanya mungkin kalau lo tanya gue cara terbaik gimana, ya udah kita aja jadi investornya kalau gitu, kita aja jadi pemilik saham yang ngerti yang punya misi untuk ngembangin gitu. Ya udah kita aja yang punya, ya cari modalnya, kita yang beli klubnya, terus kita yang kembangin deh gitu. Karena menurut gue pada akhirnya kalau nggak diisi oleh manajemen yang punya konsep berpikir yang orientasinya pengembangan jangka panjang, ya memang akhirnya klub bakal gitu-gitu aja sih gitu. Nggak usah klub lah, sport as a whole lah, olahraga secara keseluruhan akan gitu aja. Tapi to be honest, di Indonesia minimal gue bisa bilang dari pengamatan gue, kalau kayak Bali United, Persebaya, Persib itu udah udah bibit-bibit modern practice manajemennya tuh udah lebih kelihatan gitu. Ya ini gue nggak harus menutup ya, karena kata-kata lo tadi itu udah jelas tuh. Menurut gue adalah ya kalau lo nggak berpikiran profit, ya lo ya ini mati nih, akan mati dengan sendirinya lah, ya nggak sih, bisa dikatakan seperti itu kan. Jalan satu-satunya ya harus
fokus dengan bisnis profit dulu, baru jalan ke yang lain-lain, karena sporting performance pun dibiayai oleh bisnis profit. Betul. Bukan begitu ya? Ya, sebenarnya gini, gue nggak bilang entry point lo harus dari mana, nggak, lebih ke arah karena gue nggak ngasih urutan di model ini, gitu kan. Gue lebih ke arah this is the elements. Kalau lo jadi manajemen di dalam entitas olahraga, ya you have to find your own balance gitu. Tapi intinya nggak boleh lo hanya bicara sporting, nggak boleh juga lo hanya bicara ngejar profit, karena lo ngejar profit doang, kemudian sporting performance lo nggak bagus, ya akhirnya apa? Akhirnya talent lo nggak berkembang di akademi misalnya. Akhirnya lo misalnya amit-amit malah degradasi. Nah, lo kalau udah degradasi itu udah bicara a different kind of economic system sebenarnya. Kalau lo udah bukan di top tier level liga gitu, lo turun kasta. Udah lo mesti adjust everything, man. Lo udah nggak bisa berharap mendapatkan atau menjalankan hal yang sama dengan ketika lo ada di top tier liga satunya gitu. So it's about balance. Tapi in overall sih mungkin ya, kalau gue boleh tutup dengan sedikit quotes lah. Gue akan bilang bahwa misi gue itu gue pengen lebih banyak orang ngomongin sport management gitu. Kenapa? Karena semakin banyak orang mengkritisi cara olahraga itu dikelola secara profesional, lebih besar kemungkinan industri ini untuk bisa mengalami pertumbuhan. Kalau kita tuh masih lebih banyak, ya mungkin nggak bisa dihindari lah, pasti tetap akan lebih banyak yang ngomongin hasil pertandingan, skor, pemain permainannya cantik, atau coach strateginya jitu, pasti akan tetap lebih banyak yang ngomongin itu. Tapi kalau yang porsi ngomongin sport manajemennya juga nggak coba distimulus kan, ya praktek manajemen industrinya akan begitu aja. Gitu. Jadi ya itulah misi gue gitu. Kenapa gue sering berkomentar, kenapa gue mau diundang sama analisis cetek ke sini. Ya, karena gue pengennya lebih banyak orang yang menguasai ilmu sport manajemen gitu. Gitu Mas Putra. Oke, siap. Nah, gue nggak usah nutup ya, karena udah ditutup sama Mas Putra tadi. Itu adalah summary-nya ya. Benar kata Mas Putra bahwa sebenarnya adalah di sini sebenarnya kita sama-sama, maksudnya ya sebenarnya kalau dibilang gue nggak kerja di industri bola gitu, jadi gue cuman hobi dan cuman ngeliat aja dan pengen, ada rasa kepengen bahwa industri ini tuh harusnya jalan lebih bagus gitu, dan orang-orang seperti Mas Putra ini perlu kita kulik sedikit ya, supaya dia bisa ngasih insight seperti pengalamannya dia yang bisa dipakai oleh semua yang lihat ya, semua yang dengar, dan harapannya ya kita masing-masing porsinya, nggak harus semua masuk sport manajemen ya, bener nggak harus semua masuk ke manajemen. Kalau mau jadi fans, jadilah fans, tapi kita juga mendukung ekosistemnya supaya tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya manajemen lo jelek atau butut, ya udah lo bukan lo ajarin ya, tapi lebih mendorong lah, to support si klubnya ini memiliki manajemen yang bagus supaya klubnya juga berjalan gitu. Jangan klubnya malah mati suri dan degradasi dan lain halnya gitu, yang impactnya nggak bagus buat kalian sendiri sebagai fans ya nggak. Jadi nggak ada klub yang nanti bisa itu aja sih mungkin dari gua ya, dari saya. Terima kasih banyak nih Mas Putra, udah berapa jam ini, 1,5 jam lebih, 2 jam ya. Nggak kerasa ya. Thank you banget udah nyediain waktunya. Terima kasih. Kalau terakhir, kalau mau berhubungan dengan Mas Putra bisa ke mana Mas Putra? Kalau mau dimana, ya? Engage sama gue di Twitter bisa di @kh_putra. Nah, KH-nya tuh biar orang-orang nggak salah paham ya, KH-nya bukan Kiai Haji. Oh, bukan Kiai Haji. KH-nya itu singkatan dari nama gue, Karisma Putra. Jadi kebetulan waktu itu nyari @putra aja nggak ada, makanya gue bikinnya @kh_putra gitu. Kalau mau connect sama gue via Twitter bisa di situ. Anytime kalau mau discuss mengenai sport management, gue bersedia.
Tapi ingat ya, sport management. Kalau sport science gue angkat tangan karena itu dua hal yang berbeda. Kalau sport science itu bicara ilmu kepelatihan, ilmu nutrisi, ilmu taktik permainan tuh gue bukan bidangnya lah kalau itu. Oke, kalau gitu thank you Mas Putra sekali lagi. Jangan lupa teman-teman untuk engage sama Mas Putra, bisa ditanya-tanya kulik-kulik lebih jauh lagi. Kalau dari kita dari analisis cetak teman-teman bisa ikut di Twitter, blog, ada websitenya dan juga ada YouTube-nya nih. Ini ntar masuk ke YouTube juga dan ada podcast-nya. Dan kita berdua sangat senang untuk diskusi ya. Yes. Monggo silahkan berhubungan dengan kita berdua. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih saya dan Mas Putra ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengar. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas.